semua dan tentunya salam sehat. Semoga Anda yang sakit segera diberikan kesembuhan. Senang sekali saya Daniel Ivan boleh kembali hadir menyapa Anda melalui layar kaca TVRI, media pemersatu bangsa. Dan tentunya kita rajut kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen, sebuah program yang mencerahkan, membangun dan menguatkan iman Kristen kita. Nah, dalam program kita kali ini pemirsa, kita akan bersama-sama berdiskusi dengan sebuah tema tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Dan saya akan perkenalkan narasumber, mereka yang sudah hadir menjadi narasumber menemani saya di studio untuk bersama-sama kita berdiskusi. Yang pertama saya perkenalkan Pendeta Dr. Joyce Anneke Rantung MTH. Shalom Pendeta Joyce. Shalom Daniel, Shalom Indonesia, Shalom pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Joyce untuk kehadirannya. Dan pemirsa saya juga ditemani bersama dengan Pendeta Joel Betakore MAMTH. Shalom Pendeta Joel. Shalom Daniel, shalom para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati juga Pendeta Joel. Terima kasih untuk kehadirannya. Nah, kita akan langsung saja kepada topik diskusi kita, yaitu tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Saya teringat kepada sebuah ayat dalam Alkitab yang mana di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Nah, yang jadi persoalan sekarang kondisinya semua serba sulit. Ada persoalan pandemi penyakit, ada persoalan resesi ekonomi, ada berbagai persoalan yang sedang menghantam kehidupan umat manusia. Pertanyaannya adalah, mungkinkah orang bisa bersyukur dalam keadaan sulit, Pendeta Joel? Ya, jadi pada umumnya memang orang akan mengucap syukur atau bersyukur ketika mereka ada dalam keadaan yang normal, keadaan yang baik-baik saja, keadaan yang indah. Misalnya pada saat mereka mungkin mendapatkan promosi jabatan, ya, mendapatkan keuntungan dalam usahanya. Nah, ini hal-hal yang sangat mudah dan pada umumnya orang akan mengucap syukur. Tetapi ketika menghadapi berbagai penderitaan dan pergumulan, nah ini persoalan yang mana sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Sedangkan tadi Perintahnya Alkitab mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Iya. Nah, mengucap syukur dalam segala hal ini bicara soal kondisi, soal keadaan. Artinya di sini firman Tuhan mengatakan bahwa dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, orang percaya harus mengucap syukur. Ya, kalau bicara tentang harus, nah sekarang pertanyaannya mengapa harus mengucap syukur? Kan diharuskan, perintah mengucap syukur lah, ada penekanan kata akhiran lah itu. Mengapa harus bersyukur, Pendeta Joyce? Iya, karena pertama seperti yang disampaikan tadi, terutama juga dalam firman Tuhan mengatakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal. Berarti dalam keadaan suka maupun duka, ya kan? Nah, kemudian dikatakan bahwa harus bersyukur walaupun di tengah-tengah keadaan duka, di tengah-tengah kesulitan, tetapi harus mengucap syukur gitu. Firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mendapatkan pencobaan dalam hidupnya. Jadi semacam ini sesuatu hal yang paradoks, ya, sesuatu hal yang sangat kontradiktif. Dikatakan bahwa mereka disebut berbahagia bila mana mereka mendapatkan pencobaan dalam kehidupan mereka. Nah, ini berhubungan juga dengan bagaimana selanjutnya dikatakan bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, ujian iman kita, artinya iman kita diuji. Ya, iman kita diuji. Nah, hasil dari ujian iman kita adalah bagaimana kita memiliki ketekunan. Hasil dari ketekunan adalah bagaimana kita menjadi utuh dan sempurna. Jadi kita kembali dengan tadi mengatakan bahwa apakah ini harus? Karena ini dikehendaki Tuhan untuk menuju kepada keutuhan dan kesempurnaan dalam hidup. Baik, ini tujuan dari mengucap syukur membawa kepada keutuhan dan kesempurnaan dalam hidup, ya.
Ini yang menarik, tadi sempat dikatakan anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Kata menganggap ini kan berarti mindset ini, cara berpikir ya. Nah, tapi saya akan tahan dulu pertanyaannya, mengapa perlu memiliki mindset untuk bersyukur? Kita harus jeda sejenak, jadi pastikan pemirsa Anda tetap di layar kaca TVRI, media pemersatu bangsa. Media ekspresi yang bebas dan mandiri, karya musisi independen, atmosfer baru dunia musik tanah air, menampilkan Erika Gas, pembawa acara Dwi Andika, Musik Indonesia Daily Style, Selasa 28 Juli 2020 pukul 20 waktu Indonesia Barat, langsung di TVRI. Di tengah pandemi COVID-19, Gereja Katolik menyelenggarakan misa secara virtual. Saksikan siaran langsung misa Minggu virtual setiap Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia di layar kaca TVRI, media pemersatu bangsa, dan kita masih bersama dalam program Mimbar Agama Kristen. Nah, tadi yang coba saya lemparkan terlebih dahulu, anggaplah. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita mengolah pikiran kita, menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dalam istilah psikologi itu kita mengenal istilah reframing atau melakukan pembingkaian ulang gitu ya. Jadi kita mencoba analoginya seperti lukisan gitu. Lukisan itu bisa saja indah, tapi karena lukisan itu mungkin sudah terlalu lama dipasang di satu tempat, maka kemudian yang perlu kita ganti bukan mengganti lukisannya, hanya mengganti bingkainya saja. Dan ketika bingkainya diganti, lukisan itu menjadi semakin hidup, semakin indah. Jadi bagaimana Pendeta Joel membingkai pikiran itu, menganggap itu, bagaimana harusnya kita lakukan di tengah-tengah kesulitan? Ya, jadi firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kenapa Alkitab menekankan bahwa betapa penting bahkan kebahagiaan itu, orang menderita, orang mengalami pencobaan, kok disebut sebagai suatu kebahagiaan. Nah, saya coba memahami apa yang dimaksudkan oleh Alkitab dalam Yakobus 1 ayat 2 bahwa salah satu cara Tuhan menguji kualitas iman orang percaya yaitu dia mengizinkan berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang terjadi dalam hidup kita ya. Dan tujuan daripada pergumulan persoalan hidup itu adalah membawa kita mengalami kualitas iman yang semakin lebih baik. Dan hal ini yang menjadi tujuan daripada Tuhan mengizinkan pergumulan dan persoalan itu terjadi dalam hidup kita, yaitu membawa kita mengalami kehidupan yang semakin hari semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga inilah yang menjadi hal yang penting dalam kekristenan, dan inilah sebuah kebahagiaan. Tetapi goal atau sasaran daripada ujian iman itu adalah membawa kita mengalami kualitas iman yang lebih baik. Dan inilah yang disebut sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu harus melihat jauh ke depan, bahwa tujuan dari semuanya adalah kesempurnaan, keutuhan, kedewasaan, kematangan begitu ya. Nah, kalau bicara soal kebahagiaan itu sendiri, sebenarnya kebahagiaan itu diberikan atau kebahagiaan itu diciptakan, Pendeta Joyce? Karena kadang ada orang yang berdoa minta kebahagiaan gitu. Nah, sebenarnya itu sesuatu yang diberikan atau kita yang menciptakannya dengan menata pikiran kita? Ya, jadi ini sesuatu hal yang menyangkut kehidupan kita ya, bahwa banyak orang yang berharap bahwa kebahagiaan itu diberikan, sehingga orang terjebak ketika dia merasa bahwa saya berbahagia ketika saya berada dalam situasi atau kondisi yang enak, yang senang, yang baik-baik saja.
Kemudian ketika dia mendapatkan bahwa apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, dia menjadi stres, dia menjadi frustrasi. Yeah. Padahal kebahagiaan sebenarnya dari diri kita sendiri yang mampu melakukan, yang mampu mau menyatakan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang utuh, kita adalah pribadi-pribadi yang sempurna, yang kemudian kita mampu untuk menghadapi pelbagai macam pencobaan, pelbagai macam kesulitan-kesulitan hidup, sehingga walaupun kita berada di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kesukaran hidup, ketika kita mengalami sakit, kita mengalami hal-hal yang bagi kita itu sesuatu yang kita tidak mampu untuk menghadapinya, tetapi kalau kita artinya kita melihat diri kita sendiri, kemudian kita mengelola bagaimana pikiran kita, bagaimana kehidupan kita sebagai pribadi yang utuh dan sempurna di dalam Tuhan, maka kita akan mampu mengatakan bahwa kita menjadi orang yang sangat berbahagia sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit dan menderita. Baik, jadi kebahagiaan itu kita bisa ciptakan, kita bisa hadirkan dengan mengelola dan menata tadi Iya. pikiran kita ya. Iya, Saya tambahkan dikit. Boleh. Kita bersyukur bukan karena kita berbahagia, tetapi bersyukurlah maka kita akan berbahagia. Oh, hubungannya seperti itu ya. Jadi hubungannya kenapa kita harus bersyukur? Syukur mampu menghadirkan kebahagiaan gitu ya. Baik, baik. Nah, kita coba sedikit bergeser dari topik kebahagiaan ini kepada persoalan hidup manusia yang berhubungan dengan kesehatan. Tapi saya harus jeda sejenak. Yang pasti Anda harus tetap di TVRI, media pemersatu bangsa. Indonesia bagian Barat hanya di TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia di layar kaca TVRI, media pemersatu bangsa, dan kita masih bersama dalam program Mimbar Agama Kristen. Ini menarik sekali bahwa manusia punya kecenderungan untuk mengeluh, marah, bersedih dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi di satu sisi ada perintah dalam Alkitab yang mengajarkan untuk kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena itu adalah perintah. Dan yang kedua, bahwa itu adalah bagian dari kita menata, mengelola pikiran kita yang akhirnya mampu menghadirkan kebahagiaan. Jadi tadi ada statement sebelum kita jeda di segmen sebelumnya bahwa dengan bersyukur kita mampu menghadirkan kebahagiaan. Nah, istilah kedokteran kita mengenal istilah psikosomatis, persoalan psike, persoalan kejiwaan yang kemudian muncul gejala sakit dalam tubuh. Ada orang yang stres, tiba-tiba asam lambungnya naik. Ada orang yang punya beban pikiran yang berat, tiba-tiba sakit mah dan sebagainya. Nah, apakah inilah alasan sehingga Tuhan menghendaki, kalau kita lihat dalam Tesalonika, inilah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah memang seperti itu sehingga Allah memang menghendaki agar kita bersyukur supaya kita bisa bahagia, Pendeta Joyce? ya. Jadi memang karena Allah tahu siapa kita, ya. Karena Dia pencipta kita. Ya, Dia pencipta kita dan Dia tahu sampai sehelai rambut kita pun Dia tahu. Apalagi dengan keadaan kita, perasaan kita Dia tahu. Sehingga kita mendasari dengan untuk secara psikologis, orang yang bersyukur adalah orang yang menerima banyak berkat-berkat sukacita. Dari dia bersyukur, dia akan terpancar sukacita. Nah, Amsal bilang bahwa hati yang gembira adalah obat, sedangkan semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kita bersyukur adalah bagaimana kita harus hidup optimis dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita berpikiran positif, bukan berpikiran yang negatif. Kita bersyukur, kita jangan dihantui dengan kekhawatiran dan masalah-masalah. Karena kekhawatiran dan artinya menambah beban-beban masalah tidak mendatangkan keuntungan bagi kita, tapi justru merosotkan semangat kita, bahkan imunitas kita, apalagi kan dengan situasi COVID ini, ya kan? Kalau kita mengeluh terus, iya kan? Dengan kita hanya mengeluh, protes dan lain sebagainya,
imun mungkin akan turun. Iya, baik, menarik sekali. Nah, hati yang gembira adalah obat. Bolehkah saya mencoba menarik benang merah? Apakah ini bisa menjadi sebuah treatment dari persoalan yang kita hadapi? Jadi ketika kita punya permasalahan, lalu kemudian kita mencoba untuk memiliki hati yang gembira, bersyukur, lalu hadir kebahagiaan. Ini merupakan sebuah treatment, sebuah proses untuk kita menyelesaikan masalah kita. Apakah itu bisa mengarah ke sana, Pendeta Joel? Ya, jadi ketika kita mengucap syukur sebenarnya kita sedang membuka diri untuk mengalami hal-hal yang baik. Di dalamnya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak mengucap syukur, ya, atau dia mengeluh, dia mengumpat, dia marah-marah, itu akan berpengaruh kepada seluruh kondisi kehidupannya, aspek kehidupannya. Ya, secara fisik pun seperti tadi yang dikatakan oleh Daniel, bahwa itu berpengaruh ya. Bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kalau orang suka mengeluh, marah-marah, maka justru itu menjadi pintu masuk dia mengalami berbagai macam sakit penyakit. Sehingga di sini Alkitab menekankan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Memang ini sekali lagi hal yang tidak mudah. Dan tentu bukan hanya persoalan psikologis dan kesehatan, tapi persoalan relasional, interpersonal, persoalan antar kita ketika kita mampu menghadirkan sikap positif, optimis, bersyukur, orang di sekitar kita juga senang kan dekat dengan kita dibandingkan kita dekat dengan orang yang suka mengeluh, suka marah-marah begitu kan ya. Jadi kondisi interpersonal yang baik ini juga akan menciptakan kondisi yang kondusif pula, menyenangkan untuk kita bisa menata langkah, mencari solusi, menyelesaikan masalah kita gitu ya. Ya, saya ingin sedikit mundur ke belakang tentang proses tadi ya, keutuhan dan kesempurnaan yang seperti Pendeta Joyce ungkapkan tadi. Nah, sekarang yang jadi persoalannya, apakah keutuhan dan kesempurnaan iman, kehidupan itu hanya didapatkan melalui kesulitan, baru kemudian kita bisa mengalami keutuhan dan kesempurnaan, tahan uji dan sebagainya? Ya, artinya di sini kita tidak mengatakan bahwa keutuhan dan kesempurnaan itu hanya dari satu sisi kita mendapatkan, apakah dari kebahagiaan saja atau dari kesulitan saja. Tetapi dua hal ini bisa kita dapatkan. Cuman bagaimana proses dalam kehidupan kita, banyak kali orang mengalami ketika mengalami masa-masa yang sulit dia down. Ketika dia menghadapi masa-masa yang sukar, dia kemudian merasa bahwa dia mengambil cara atau sikap yang kemudian dia protes, dia marah, putus asa, bahkan yang sampai pada tindakan-tindakan yang sangat sadis, yaitu bunuh diri. Jadi bagaimana keutuhan dan kesempurnaan itu menjadikan kita berpikiran yang lebih baik, kemudian membentuk karakter pribadi-pribadi yang berkarakter moral yang lebih baik, sehingga kita dapat mengelola kehidupan kita. Jadi di tengah situasi sulit, di tengah situasi sukar, kita mampu untuk mengucap syukur. Jadi ada penyeimbang gitu ya, supaya secara emosional juga kita memiliki kesehatan emosional ya. Ada waktunya kita harus sedih, senang dan sebagainya begitu. Ini kan mengingatkan kita kepada lagu Kidung Jemaat ya, suka dan derita bergantian gitu ya, memperkuat imanku gitu ya. Menarik sekali. Tapi kita harus jeda sejenak dan pastikan ada tetap di layar kaca TVRI. Pemirsa TVRI, kita tiba di penghujung kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen. Diskusi kita sangat menarik sekali bahwa perintah untuk kita mengucap syukur diberikan oleh Allah untuk menghadirkan kebahagiaan, karena Allah sebagai pencipta kita, dia tahu bagaimana sistem hidup tubuh kita ini berfungsi, bagaimana sistem relasi sosial kita berfungsi, dan bagaimana itu semua bisa hadir dalam satu harmoni yang sangat indah ketika kita mampu bersyukur. Dan ada satu pertanyaan terakhir, sekaligus ini akan menutup kebersamaan kita, nanti dijawab sekaligus memberikan closing statement. Bagaimana cara kita? Nah, tadi setelah kita memahami bahwa ini semua kehendak Allah, ini adalah sistem
kehidupan manusia, sistem relasi manusia dan sebagainya akan menjadi terjalin sangat indah dengan mengucap syukur. Sekarang tegasnya bagaimana kita menjalani kehidupan yang selalu bersyukur, Pendeta Joel? Ya, jadi supaya kita mampu mengucap syukur, bersyukur dalam segala hal, maka yang pertama jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya. Karena seringkali ketika manusia berada dalam kondisi sulit, muncul respon sikap bahwa Tuhan itu tidak baik. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Ya. Nah, atas dasar keyakinan bahwa Tuhan itu baik, itulah yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Baik. Dan yang kedua, yaitu selalu melihat hal positif di balik setiap persoalan dan kesukaran hidup. Mencari hikmah gitu ya. Ya, mencari hikmah, melihat hal yang positif. Apa maksud Tuhan? Dia mengizinkan kesukaran, penderitaan ini terjadi dalam hidup saya. Kalau lagu Kidung Jemaatnya, hitung berkat Tuhan satu persatu gitu. Ya, hitung berkat Tuhan satu persatu. Dan saya tambahkan dikit, saya pernah baca kisah Sadhu Sundar Singh. Suatu ketika dia dalam perjalanan ke tempat pelayanan, lalu dia dirampok. Uangnya diambil. Ketika sampai di rumah, dia menuliskan dalam buku hariannya, dia tulis seperti ini: terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur karena mereka mencuri uang saya, tetapi saya bersyukur karena masih ada uang saya di rumah. Lalu yang kedua dia bilang begini, aku mengucap syukur karena mereka mencuri uang saya, bukan mencuri nyawa saya. Dan yang ketiga dia bilang, aku mengucap syukur karena hari ini aku dirampok, bukan aku yang merampok. Masih menemukan hal-hal positif di balik semua kejadiannya. Kesulitan Baik. bisa kita peroleh. Pendeta Joyce, bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala Ya. hal? Hiduplah yang optimis, artinya hidup optimis. Ya. Kemudian kita mempunyai pikiran-pikiran yang positif. Karena dari pikiran-pikiran yang positif akan melahirkan karakter kita yang baik. Jadi dari pikiran-pikiran yang positif kemudian akan terpancar bagaimana hasil dari pikiran adalah kata-kata yang positif. Hasil dari kata-kata yang positif adalah tindakan-tindakan yang positif. Hasil dari tindakan-tindakan yang positif adalah satu kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi karakter kita. Dan itulah takdir kita. Jadi kita memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang positif, sekalipun kita berada di tengah situasi yang sulit, mengucap syukurlah. Jadi diawali dari pikiran, Ya. pada perkataan, pada tindakan menjadi sebuah habit, menjadi sebuah Iya, kebiasaan ya. menjadi sebuah Baik, kebiasaan. ini menarik sekali bahwa kita diingatkan melalui dialog ini untuk tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Karena the most beautiful way to start and end the day is with a grateful heart. Jadi cara terbaik, cara terindah untuk mengawali dan mengakhiri hari adalah dengan memiliki hati yang bersyukur. Kita harus akhiri kebersamaan ini. Saya Daniel Ivan harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda, mewakili seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih. Pada Anda pemirsa, tentu terima kasih kepada dua orang narasumber yang sudah menemani kita semua. Dan kita akan menutup kebersamaan ini dalam doa. Silakan Pendeta Joel. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, anugerahmu yang kami alami dalam hidup kami hari lepas hari. Bahkan hari ini kami boleh sama-sama berbincang-bincang dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan, yang sudah disampaikan dalam program ini boleh memberikan kekuatan, boleh membangun iman kami, untuk kami boleh tetap mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.